Pulau Memukau menyilaukan mata setiap yang memandang. Di sini terdapat cerita panjang, tidak hanya mengejar hasil, akan tetapi menjaga kualitas, nilai, dan juga keberlanjutan. Selamat datang di Pulau Halmahera, Maluku Utara. Di sini setiap gram emas melalui proses yang sangat panjang dan kemudian dikerjakan dengan telaten dan juga presisi untuk mendapatkan emas terbaik dengan kualitas yang murni. Ini dilakukan dengan 3 faktor, yaitu mulai dari penggilingan, kemudian juga penyaringan, serta pemurnian, seperti filosofi kopi. Nah, inilah yang dilakukan oleh PT NHM untuk mendapatkan emas berkadar dan juga berkualitas. Tentu untuk dipasarkan baik itu secara nasional dan juga internasional. Disinilah semuanya dimulai. Biji emas dari perut bumi dihancurkan, digiling, hingga menjadi halus. Proses pengolahan biji emas di NHM cukup sederhana dibandingkan dengan proses pengolahan mineral lainnya. Di NHM sendiri, proses pengolahan biji menjadi konsentrat emas dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni proses merit row dan proses carbon in leach. Tantangan teknis yang terjadi pada proses pengolahan biji emas di mill, yaitu pertama, variasi kualitas biji, pengendalian ukuran partikel saat proses komunisi atau klasifikasi, efisiensi ekstraksi kimiawi, di mana terkait dengan proses anodasi dan penggunaan bahan kimia lainnya yang harus tepat dan seimbang untuk melakukan emas, sehingga kita bisa mencapai recovery emas yang maksimal. Berikutnya juga kondisi peralatan mill dan peralatan konsentrat serta pengendalian limbah tailing dan limbah kimia yang harus kita tangani dengan benar untuk menghindari dampak lingkungan yang dapat mempengaruhi kualitas produk akhir serta keselamatan. Ada 2 tantangan teknis yang muncul yang kita alami. Pertama, variasi kualitas biji. Yang ini jenis biji dan karakteristik biji atau materi yang akan kita proses ini, di mana biji yang akan datang ke mill tidak homogen, meliputi kadar emasnya, mineral pengotor, dan struktur mineral bisa sangat berbeda antar kelompok. Variasi inilah yang mempengaruhi efisiensi proses penghancuran, pelarutan, dan recovery emas, sehingga konsistensi dari konsentrat menjadi sulit dicapai apabila tanpa blending dan sampling yang tepat. Kedua, ya masalah peralatan dan downtime. Slag mill, trommel, dan classifier beroperasi pada kondisi yang keras, sehingga keausan, kegagalan mekanis, atau pemeliharaan yang buruk dapat menyebabkan penurunan pada throughput atau laju umpan dan kualitas produk. Usia peralatan mill yang sudah lebih dari 1 dekade sangat rentan akan terjadinya kegagalan mekanis, menyebabkan downtime yang tidak terencana yang dapat memperlambat produksi, sehingga proses maintenance alat menjadi prioritas tim kami untuk menunjang keberlanjutan operasional mill yang lebih optimal. Untuk menyikapi tantangan teknis tersebut dan sebagai bentuk mitigasi, maka kami memiliki beberapa standar operasional yang mengintegrasikan pengendalian proses, pemeliharaan, kualitas, dan keselamatan secara holistik, sehingga konsistensi produk tetap terjaga tanpa mengorbankan keselamatan pekerja maupun efisiensi operasional. SOP yang kami miliki antara lain standar operasi untuk blending dan sampling, prosedur pengendalian parameter proses yang ketat, maintenance preventif dan reliability engineering, keselamatan kerja dan lingkungan, serta manajemen risiko maupun kontrol mutu seperti ketentuan pengujian laboratorium, juga prosedur corrective action apabila terjadi deviasi pada kualitas produk. Selain itu juga, kami juga memiliki tim lapangan yang sangat berpengalaman dalam menjalankan tugasnya, sehingga pabrik dapat dijalankan dengan efisien dan menghasilkan produk dengan standar mutu yang lebih baik. Untuk kapasitas pabrik sendiri kita bisa di 120 ton per jam. Untuk masing-masing mill kita bisa naikkan untuk kapasitasnya. Untuk kapasitas bulanan kita tergantung dengan jumlah ore yang ditambang. Ada perencanaan dari tim mining planner. Dalam usaha mengoptimalkan proses pengolahan dan untuk mencegah kehilangan material berharga pada proses pengolahan biji menjadi konsentrat emas, maka kami di mill mengintegrasikan teknologi dan kontrol mutu antara lain. Pertama, teknologi pengolahan untuk memaksimalkan recovery. Sistem kontrol real time atau otomatis. Ini untuk memantau aliran material dan kondisi proses secara real time.
sehingga operator bisa menyesuaikan parameter untuk menjaga tingkat recovery emas dan bobot produksi tetap optimal. Sekaligus juga untuk mengurangi penggunaan energi, air, dan bahan kimia yang tidak perlu. Kedua, kita punya proses ekstraksi yang efisien. Kita menggunakan proses CAL, di mana teknologi karbon in di sini dirancang untuk meningkatkan efisiensi ekstraksi emas dari larutan dengan mengefektifkan kontak emas karbon serta mengurangi kerugian kimia. Ketiga, kita ada menggunakan pemanfaatan teknologi radiasi atau radioaktif untuk mengetahui jumlah padatan dalam material lumpur. Terakhir, kita menggunakan penggunaan cyanide analyzer. Ini bertujuan untuk mengontrol penggunaan cyanida agar tetap optimal, sehingga perolehan emas atau recovery tetap terjaga dengan baik. Hal ini juga akan berdampak positif pada lingkungan karena penggunaan cyanida yang terkontrol sesuai dengan kebutuhan proses atau dengan kata lain tidak berlebih penggunaannya. Untuk kontrol mutu dilakukan dengan cara pertama kita ada sampling dan analisis laboratorium terstandar, di mana pengambilan sampel dilakukan rutin dan pengujian laboratorium untuk memastikan komposisi biji, tingkat recovery, dan kualitas konsentrat diawasi secara kuantitatif. Nah, ketika terjadi deviasi dari target, sistem kontrol akan memberikan alarm sehingga proses bisa dikoreksi secepat mungkin. Kedua, sebagai kontrolnya adalah data historis dan analitik untuk optimasi. Nah, di mana data proses histori ini kita analisa untuk memahami pola performa, membantu memprediksi variabilitas biji, kita membantu mengatur juga parameter operasi yang meminimalkan kehilangan emas yang berharga. Terakhir, mengenai pengelolaan limbah dan tailing. Dengan menurunkan kadar bahan kimia berbahaya sebelum kita lakukan pembuangan ke sistem tailing, kita konversi saat ini ke sistem dry stack tailing atau DST yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Dengan mengintegrasikan teknologi terkini dan sistem kontrol mutu yang ketat, serta SOP yang terintegrasi dengan pelatihan K3, kesadaran lingkungan, maka kami dapat memaksimalkan recovery, menyerap harga emas maupun perak, mencegah kerugian, mengurangi limbah, dan memastikan operasional tetap ramah lingkungan, sehingga semua berjalan dengan prinsip menambang dengan hati atau good mining practice. Setelah digiling, emas memasuki proses pemilahan. Di sini, emas dipisahkan dari ampasnya. Menggunakan teknologi khusus yang memastikan setiap partikel terkumpul dengan presisi. Hasilnya, emas terkonsentrasi siap memasuki tahap akhir, tahap penentu. Biji emas halus dilarutkan dalam proses kimia yang terkendali hingga lahir emas murni dengan kadar 99,99%. Ini bukan sekedar angka, ini adalah standar, dan ini adalah komitmen. Kesibukan tidak hanya di mil. Di perut bumi, tepatnya di underground Kencana sepanjang 12 km, terdapat pekerja tambang yang secara terukur mencari dan membawa tanah logam mulia. Di sini semua yang dikerjakan penuh resiko, penuh perencanaan, komunikasi intens, ketelitian, strategi, dan seluruh aspek yang kompleks. Ya, untuk mendapatkan kualitas emas terbaik, tentu banyak sekali hal yang dilakukan dalam proses penambangan. Salah satunya adalah di underground Kencana di wilayah Gosowong milik PT NHM. Nah, proses salah satunya adalah ini, drilling observasi. Nantinya di mana potensi emas dilihat nih. Apakah memang bisa untuk keberlanjutan jangka panjang dari pertambangan itu sendiri. Kita akan berbincang-bincang habis ini dengan Deputi Mine Manager yang sudah menunggu saya. Ya, terkait dengan penambangan, ini kan ada material yang harus diangkut keluar agar tetap utuh, jaganya gimana, akan tetapi keselamatan pekerja juga harus dijaga. Nah, ini untuk menyeimbangkan itu seperti apa, Pak? Benar sekali ya, jadi industri pertambangan ini menjadi salah satu industri dengan risiko kerja yang sangat tinggi, di mana setiap pekerjaannya ini sangat kompleks, khususnya kondisi-kondisi alam. Jadi dalam hal itu, untuk mengantisipasi kompleksitas itu, kita melakukan sistem manajemen keselamatan secara terukur dan juga diawasi secara ketat. Hal-hal teknis yang biasanya kita lakukan, yang pertama kita lakukan identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko sejak tahap perencanaan. Kemudian yang kedua, kita juga lakukan pelatihan-pelatihan khusus untuk pekerja kita, sehingga pekerja kita memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan pekerjaannya. Yang terpenting adalah mengetahui
bahaya yang ada di lokasi kerjanya dan tahu caranya untuk mencegah kondisi-kondisi keadaan darurat. Kemudian yang berikut, penerapan standar operasional yang jelas, ini wajib dipatuhi oleh semua pekerja kita. Dan yang lain juga seperti pemilihan dan penggunaan alat pelindung diri yang khusus yang seperti yang kita gunakan, ini juga merupakan alat-alat pendukung yang kita berikan untuk memastikan pekerja kita memiliki alat pelindung diri yang sesuai dengan bahaya yang ada di lokasi kerja. Selain itu, kita juga melakukan pemantauan kondisi tambang kita dengan cara visual atau secara manual untuk memastikan kondisi tambang kita dalam keadaan stabil, dan juga kita melakukan pengukuran seperti gas berbahaya segala macam supaya di area kerja itu tidak terpapar pekerja kita dengan hal tersebut. Yang paling penting lagi sebenarnya adalah budaya dan perilaku safety yang harus kita jaga. Jadi harapannya dengan hal-hal tersebut kita bisa menjaga kestabilan produktivitas kita dan juga memastikan bahwa pekerja kita dapat bekerja dengan selamat sampai pulang ke rumah. Jadi untuk inovasi dan strategi sebenarnya ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama tentunya kita melakukan pemilihan dan penggunaan alat-alat mekanis dengan teknologi modern. Hal ini penting untuk menjaga produktivitas dan juga memastikan pekerja kita tidak terpapar secara langsung terhadap bahaya-bahaya di dalam pekerjaan. Kemudian yang kedua, kita lakukan perencanaan penambangan secara efisien menggunakan software-software untuk memodelisasi desain tambang secara akurat, dan ini memastikan produktivitas kita baik. Selain itu, perencanaan sistem ventilasi dilakukan tinjauan secara berkala sehingga kita bisa memastikan kualitas udara yang ada di tambang kita baik dan juga memastikan tidak ada paparan gas berbahaya di area kerja. Selain itu, pengelolaan limbah dan air tambang juga kita lakukan secara baik sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan. Nah, yang terakhir, kita juga melakukan pemantauan kegiatan operasional secara digital. Hal ini menjadi penting untuk memastikan kegiatan operasional kita berjalan secara efektif dan optimal, dan juga dari sana kita dapat mengumpulkan data-datanya untuk melakukan evaluasi rutin sehingga inovasi-inovasi yang berikutnya bisa lebih optimal lagi dan produksi kita bisa lebih baik, lebih aman, dan kelestarian lingkungan juga bisa terjaga. Jadi memang sebenarnya untuk kegiatan operasional ini khususnya kayak drilling, pengeboran, ledakan itu bagian dari sekuen penambangan. Contohnya misalnya untuk aktivitas drilling ini kita ambil batuan yang ada di alam untuk dilakukan pengukuran apakah ada kandungan emas yang ada di dalam batuan tersebut. Informasi kedalaman berapa dan juga kandungan yang ada di dalam itu kita gunakan untuk melakukan perencanaan. Dari perencanaan yang ada, kita desain terowongan, kemudian kita ambil data-datanya untuk melakukan pengukuran. Nah, proses pengeboran tadi itu bertujuan untuk kegiatan sekuen penambangan berikutnya, yaitu pengisian bahan peledak. Pengisian bahan peledak ini kita gunakan bahan-bahan peledak yang aman, yang sudah terverifikasi untuk memastikan itu bisa dioperasikan di tambang, sehingga itu aman secara lingkungan. Dan proses peledakannya sendiri, itu personil semua sudah dikeluarkan dari tambang, sehingga tidak ada personil satupun di dalam tambang saat proses peledakan. Kalau di alam, kondisi emas itu tidak seperti emas yang kita lihat di toko-toko perhiasan ya. Jadi yang ada di alam itu, emas itu bercampur dengan batu. Jadi dari hasil batuan di sini kita angkut ke mill bagian pengolahan. Mereka menghancurkan batuan ini menjadi bagian yang sangat halus, kemudian diekstraksi atau diambil emasnya menggunakan bahan-bahan yang relatif aman untuk proses peleburannya nanti. Proses produksi bukan satu-satunya cerita. Setelah emas dihasilkan, tanggung jawab tetap berjalan. Sisa produksi tak dibuang begitu saja. Tailing dam menampung limbah dan membiarkan proses natural bekerja. Sinar matahari membantu degradasi kimia. Seluruhnya dikerjakan di DST plant atau dry stack tailing. Ini adalah bukti bahwa menambang dengan hati berarti menjaga bumi saat kita mengambil darinya. Kalau kita masih konvensional yang lama, seperti tailing dam yang terbuka, itu potensinya untuk dampak ke lingkungan itu paling tinggi. Sementara yang ini, yang tadi saya bilang, kita sudah bukan bilang lagi limbah, tapi kita istilahkan dengan kek, sudah ramah lingkungan dia.
Berarti untuk ke masyarakatnya sudah tidak ada dampak apa-apa. Karena airnya rembesan saja, itu kita ada tampung di Baklindi, ada namanya Baklindi. Di sana itu air resapan daripada itu material yang di atas ini, di landfill ini, itu di air hujan misalnya, itu resapannya masuk, kita ada pipa-pipa yang tadi di depan teman-teman lagi ngebor-ngebor itu pipa resapan. Itu nanti resapannya itu masuk ke Baklindi. Dari Baklindi kita pompa lagi ke polishing pond. Sama, balik lagi ke pabrik. Terus yang ini juga, ini nanti kita bawa lagi ke underground. Kalau perteknya sudah jalan. Ini kita kenapa bangun 2, lantaran yang satu ini sudah hampir penuh. Sudah hampir penuh, sementara parteknya ini saja belum turun sampai saat ini. Untuk pemanfaatan, untuk pertek untuk limbahnya sudah. Untuk landfillnya sudah, tinggal pertek untuk pemanfaatan. Satu lagi yang saya harus garis bawahi dari segi saving cost, bahkan keuntungan yang kita dapat dari DST ini sendiri, dari proses DST ini sendiri. Yang pertama, air. Dulunya kita penggunaan air permukaan itu sangat tinggi. Sementara hasil produksi airnya itu langsung dibuang ke tailing dam, kita nggak bisa proses. Setelah kita menggunakan ini DST, airnya ini kita tampung, kemudian kita kirim lagi ke pabrik. Sehingga kita penurunan penggunaan air produksi saja dari air permukaan itu 50% turun. Yang menjadi fokusnya ini ke pajak terutama, karena kita kayak beli air ya dari pemerintah daerah, air permukaan ini, karena kita pajakin kan dia, dipajakin. Jadi kita kayak beli, jadi turunnya 50%. Begitu juga yang tadi, yang backfill atau penggunaan yang lainnya. Itu nantinya kita prediksi akan 50%. Jadi material kita akan saving cost itu 50% lagi. Jadi memang penggunaannya sangat ini efisien. Dari segi lingkungannya tidak berdampak apa-apa ke masyarakat, bahkan ke lingkungan. Sementara dari segi saving cost-nya memang sangat tinggi. Kita ini kapasitas produksi ini tergantung dari mill, dari pabrik. Seberapa besar di sana kan kita ada punya 2 sakmil ya. Kalau seandainya 1 sakmil atau 2 sakmil jalan itu berarti kapasitas berbeda-beda. Kalau 2 sakmil jalan berarti kapasitasnya di atas 2000. Itu yang dirilis dari mill ya ke kita. Sementara kita hitung, kita kan ada punya perhitungan sendiri untuk persen solidnya, lumpurnya. Lumpurnya itu berapa persen? Kita di sini biasanya itu 30 sampai 45% solid. Jadi kalau sudah 100%, kalau 40% solidnya berarti 60%-nya air. Karena memang air dibantu untuk mendorong lumpur yang tadi itu lebih encer, dorong masuk ke sini. Jadi kalau dia kirim misalnya 2000 atau 1000, berarti kita produksi 40%, berarti kita produksi hanya 40 kubik kalau dalam per 100 ya, 40 kubik. Jadi biasa rata-rata kalau 2 sak mil jalan 2000-an yang dikirim dari mil ke kita produksi di 1000-an lebih, 1300. Kalau dia cuma 1000 lebih berarti kita di bawah daripada itu. Itu untuk kubikasi ya, kita hitungnya kubikasi.